Musa tahu bahwa kebaikan apapun yang dihasilkan dari menghadap Firaun bukanlah karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kekuatan Allah. Allah seringkali melakukan pekerjaan terbaiknya melalui kelemahan manusia. Selamat datang di Jalan 66, program studi Alkitab pasal demi pasal yang disampaikan mendalam untuk melihat makna bagi kehidupan rohani. Saya Oti Priambodo, pembawa acara Anda, bersama narasumber Pak Yones, akan membahas kitab Keluaran pasal yang keempat. Saudara, dalam pertemuan yang terakhir, kita melihat bagaimana Tuhan bertemu Musa di semak duri yang menyala, yang tidak terbakar habis. Dan Allah memberinya perintah yang sebenarnya tidak ingin didengar oleh Musa. Namun hari ini kita melihat bagaimana Allah mempersiapkan Musa untuk tugas itu. Tema kita kali ini adalah tanda dan mukjizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat senang karena saat ini masih bisa bersama-sama dengan saudara. Kita sedang belajar firman Tuhan dari kitab Keluaran, ya. Saudara, kita sudah belajar terkait dengan tokoh yang terkenal. Masih ingat siapa namanya? Musa. Kita tahu bahwa Musa dibesarkan di istana Firaun, dan ia juga mengetahui sebenarnya dia lahir dari orang tua Ibrani. Dan Musa sendiri juga menyadari dan melihat sendiri bagaimana bangsanya mengalami penderitaan. Karena saat itu dia tahu bahwa orang Ibrani ada di Mesir sebagai pendatang. Dan mereka mengalami penderitaan yang sangat hebat karena mereka dipaksa untuk membuat batu bata, membangun kota, dan sebagainya. Dan kita nggak dapat informasi apakah mereka dibayar atau tidak. Tetapi yang jelas mereka seperti kerja rodi. Kerja yang sangat berat, bahkan jika ada yang nampaknya istirahat, mereka akan dipukul. Dan kita tahu ada kejadian ketika Musa jalan-jalan dan melihat ada mandor yang memukul orang Ibrani. Kemudian Musa dengan caranya sendiri dia ingin membela bangsanya dan memukul mandor ini sampai meninggal. Dan itu merupakan cara yang sebenarnya keliru, ya. Dan akhirnya kita tahu Musa pergi ke tanah Midian dan di sana dia bekerja, dia berkeluarga, dan di rumah Yitro dia juga kurang lebih 40 tahun dia mengembalakan ternak atau kambing domba yang dimiliki oleh Yitro. Dan di sana dia banyak belajar bagaimana hidup yang sesungguhnya, bagaimana hidup yang didewasakan melalui hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terbayangkan. Karena tadinya dia tinggal di istana Firaun yang semuanya serba dilayani, semua serba ada. Sekarang dia harus bekerja keras. Dan itu rupanya cara Tuhan mendidik Musa sebelum dia diutus pergi membebaskan bangsa Israel. Nah, mari kita bersama-sama akan belajar dari Keluaran pasal yang keempat. Silahkan saudara membuka Alkitab, baik cetakan maupun elektronik. Saya akan membaca dimulai dari ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Nah, ini satu pertanyaan, ya. Bagaimana jika? Ya, ini satu ungkapan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi jika kita mentaati perintah Tuhan. Atau apa yang akan dikatakan orang terkait dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan meyakinkan Musa seperti ini, ya. Kira-kira Musa, tenanglah. Karena akulah Tuhan yang Maha Kuasa dan aku akan menyertai engkau dalam perjalanan ini. Coba kita perhatikan ayat kedua. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu?" Jawab Musa, "Tongkat."
Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Saudara, tentunya tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan sebagai bukti untuk meyakinkan Musa agar Musa jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir ketika Tuhan mengutusnya untuk datang kepada Firaun. Tapi kita tahu sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan tentunya ya, Musa meragukan bahwa dia sendiri merasa kayaknya saya nggak memenuhi syarat deh untuk menjadi juru bicara Tuhan. Dan ia mulai seperti kebanyakan kita mencari alasan. Orang lain saja, saya ini nggak pandai bicara ya, saya ini nggak pernah belajar public speaking. Jangankan dengan Firaun, dengan tetangga saja saya jarang ngomong. Ya mungkin seperti itu ya. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Itu hanyalah cara lain untuk mengatakan Musa akan menyampaikan firman Tuhan kepada Harun. Lalu Harun akan menyampaikan firman itu kepada umatnya. Karena memang Musa merasa nggak pandai bicara. Ayat 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan dia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Cara ini mengingatkan saya ya pada kisah yang ada dalam Injil. Kita ingat ketika Yusuf dan Maria menunggang keledai.
Dan Tuhan memberitahu bahwa mereka sekarang aman untuk kembali ke Nazaret. Mengapa? Karena Herodes, ini raja atau orang yang berkuasa saat itu yang membunuh banyak sekali bayi-bayi. Dan tentunya juga ini menjadi ancaman bagi bayi Yesus sudah mati. Mungkin di sini ada paralelnya, ada kesamaannya sedikit. Yuk kita sambung ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Saudara, kita akan melihat dalam bagian-bagian selanjutnya bahwa Allah akan menggenapi semua hukuman yang telah Ia rancangkan bagi Firaun jika Firaun tidak mentaati Musa. Setelah 10 kali penolakan, Allah justru akan membunuh putra Firaun. Itu adalah pratinjau dari apa yang akan terjadi pada pasal-pasal selanjutnya. Tetapi ini memberitahu kita bahwa Allah tidak boleh dipermainkan Kita juga melihat ini di ayat berikutnya, di ayat 24. "Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, 'Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.' Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Tuhan telah memerintahkan Musa untuk pergi membebaskan umatnya, tetapi rupanya saudara putranya belum disunat, sesuai dengan ketentuan yang ada pada waktu itu. Hal ini akan tetap menjadi masalah sampai detil perjanjian ini terpenuhi. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Anda masih bersama dengan Jalan 66, program studi Alkitab pasal demi pasal yang disampaikan secara mendalam untuk melihat makna rohani bagi kehidupan kita. Kita sampai kepada seri kitab Keluaran pasal yang keempat. Saya Oti Priambodo, pembawa acara Anda, dan Pak Yohanes sebagai narasumber kita. Pak Yohanes, saya akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang kita baca. Mari kita membahas lebih lanjut tentang bagian yang cukup membingungkan di mana Zipora harus menyunat anaknya sendiri. Nah, Pak Yohanes, mengapa Zipora bukan Musa yang melakukan? Ya, kita paham bahwa sunat merupakan tanda perjanjian yang Allah buat dengan Abraham dan keturunannya. Musa entah lupa atau bagaimana memang tidak menganggapnya penting. Detail kecil mungkin namun Allah tidak boleh dianggap remeh. Detail ketaatan itu penting baginya. Dan Allah berfirman, engkau tidak akan pergi kemanapun Musa tanpa melakukan tanda perjanjian sunat ini kepada anak-anakmu. Bahkan dikatakan Tuhan membuat Musa sakit dan bahkan berencana membunuhnya jika ini tidak diperhatikan. Saudara,
istri Musa harus melakukannya. Ingat ya, dia orang Mesir dan masih agak bingung tentang perjanjian dengan keturunan Abraham. Dan mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan rencana Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dia tidak suka bagian di mana dia harus menyunat putra-putranya dan mengungkapkan ketidaksenangannya. Tapi setelah tanah perjanjian itu diberlakukan, Musa pulih dan rencana untuk membebaskan umatnya pun dimulai. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan memperhatikan mereka dan telah melihat kesengsaraan mereka, sujudlah mereka dan menyembah. Saudara, pembebasan mereka segera datang. Tetapi itu akan terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan, ya, bukan keinginan manusia. Apa pelajarannya di sini? Penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Kekudusan harus didahulukan sebelum kita melakukan misi. Ketaatan kepada Tuhan harus didahulukan sebelum kita mulai pelayanan. Sebelum kita pergi kepada Tuhan, kita harus memastikan tidak ada hal-hal yang menggantung dalam hidup kita, seperti ketidaktaatan dan penyimpangan moral. Satu area ketidaktaatan dapat menyebabkan kesedihan jika tidak segera diselesaikan. Benar. Nah, di ayat yang ke-10, Musa mencari-cari alasan agar terbebas dari tanggung jawab misi yang diembannya. Dan berkata bahwa ia tidak fasih berbicara. Terjemahan lain mengatakan lambat bicara. Pak Yonas, apakah menurut Bapak Musa mungkin memiliki masalah dengan kegagapannya begitu? Saya pernah mendengar hal ini ya, tetapi saya rasa Musa merasa tidak memenuhi syarat. Minder mungkin ya. Ia tidak menganggap dirinya sebagai pemimpin umat. Tidak merasa dirinya seorang pembicara yang hebat. Mungkin gagasan untuk menghadap Firaun dengan tuntutan ini membuatnya sedikit takut. Kita kan tahu dia lagi ada masalah ya. Namun teks tersebut tidak menunjukkan bahwa masalahnya adalah gangguan bicara. Saya pikir dia hanya mencari alasan. Kirim orang lain saja. Nah, bagaimana jika semua orang berkata, kirim orang lain saja? Tidak akan ada yang berhasil. Dan Tuhan menjawabnya dengan berkata, siapakah yang membuat mulut manusia? Bahkan ia melanjutkan ke ayat yang ke-11 kalau kita perhatikan, siapakah yang membuat orang bisu, atau tuli, atau melihat, atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Nah, jadi Tuhan seolah-olah berkata bahwa dialah yang menyebabkan orang bisu, tuli, atau orang itu buta. Ya, seperti itulah yang seperti Anda katakan tadi ya. Tuhan berbuat sesuka hatinya untuk alasan-alasan kebaikan. Dan kita tahu bahwa setiap kita harus memaksimalkan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk berbicara dengan baik, ya misalnya mendengar dengan baik, melihat dengan baik, ya kita semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan bagaimana kita menggunakan semua pemberian Tuhan itu. Dalam bahasa yang kita pahami, karunia-karunia itu harus kita maksimalkan. Namun jika dalam hikmat Allah, Ia telah membuat kita misalnya tidak bisa bicara, tuli atau buta, kita juga bertanggung jawab kepadanya atas bagaimana kita menggunakan apapun yang kita miliki yang masih bisa kita gunakan. Kepada siapa banyak diberi, masih ingat ya, maka akan lebih banyak dituntut. Dan itu juga berlaku untuk kekayaan duniawi. Allah tidak menuntut hal yang sama dari orang yang mungkin diizinkan misalnya nggak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Dari orang-orang yang lengkap semuanya, pasti tuntutannya berbeda. Nah, dalam Injil, mereka datang kepada seorang pria yang memang pada waktu lahir dia sudah buta. Dan murid-murid Yesus bertanya kepadanya, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Saudara, kita ingat bahwa mereka memiliki pendapat atau asumsi bahwa dosa adalah penyebabnya yang menyebabkan mereka lahir buta. Tapi coba perhatikan, Yesus berkata, bukan orang ini atau orang tuanya yang berdosa, tetapi keadaan orang ini untuk membuktikan
agar kuasa Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Dan Yesus kita tahu dalam Injil memulihkan penglihatannya. Sekarang Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun, dan Tuhan memperlengkapinya dengan apa yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Tuhan tahu segala keadaan orang, kekurangan dan sebagainya, dia tahu. Tidak ada yang terjadi, saudara, tanpa campur tangan Tuhan di baliknya. Dan Allah mengizinkan hal-hal tertentu terjadi yang kita sebut mungkin buruk, nggak mengenakan. Tapi ingatlah, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Kita ini kan sering berkata bahwa kita belajar lebih banyak melalui penderitaan daripada cara lain. Dan tidak ada orang yang mau menderita. Jika kita mau belajar dari pengalaman kita selama masa-masa penderitaan, ya Tuhan mungkin akan mengubah segalanya bagi kita. Ingatlah bahwa akhir kehidupan bukanlah di bumi ini, melainkan di kekekalan. Nah, itu yang seharusnya kita persiapkan dengan cara bagaimana kita bertobat kepada Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan kekekalan di surga, maka sedikit penderitaan di bumi ini sebenarnya nggak ada artinya ketika kita sudah bertemu dengan Kristus. Saudara, ada pelajaran lain yang bisa kita peroleh dari percakapan antara Tuhan dan Musa. Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang ada di tanganmu?" Dan Musa menjawab, "Tongkat." Ya, ini kan kita bisa langsung paham ya, karena memang Musa seorang gembala dan tongkat adalah alat yang memang harus dibawa untuk menjaga hewan gembalaannya. Nah, Musa diharapkan untuk menggunakan apa yang ia miliki, yang saat ini ada di tangannya. Dan tentunya setiap kita punya sesuatu di tangan kita yang bisa kita gunakan untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah, bagaimana jika Tuhan memanggilmu untuk melayaninya? Ya mungkin bertanya kepada saudara, apa yang ada di tanganmu? Jika Anda seorang akuntan, Anda mungkin memegang pulpen, Anda di depan komputer dengan pengetahuan yang terbaik terkait dengan pembukuan. Atau jika Anda seorang dokter, Anda mungkin memegang stetoskop ya. Jika Anda seorang tukang reparasi mobil, Anda mungkin memegang kunci Inggris. Mungkin Anda mengerti maksudnya. Jangan khawatirkan apa yang tidak ada di tangan Anda. Gunakan apa yang Anda miliki untuk membantu, untuk bekerja, melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Baiklah, sekarang Tuhan sudah tahu sebelumnya apa reaksi Firaun. Lantas mengapa Musa harus repot-repot, Pak Yohanes? Ya, ini alasannya ya, agar ada catatan tentang tindakan Firaun, apa yang dia katakan, apa yang dilakukan sebagai tanggapan atas firman Tuhan yang datang dari Musa. Dan agar generasi-generasi mendatang dapat membaca catatan tertulis itu dan akan tahu bahwa Tuhan tidak menulahi Mesir tanpa alasan. Jadi ada bukti. Kalau Tuhan sudah tahu, dia pasti nolak, terus catatan tidak ada. Tapi begitu dia lihat sendiri bagaimana Firaun menolak dan kemudian Tuhan menulahi Mesir, itu bukan tanpa alasan. Ada sebabnya, karena memang Firaun mengeraskan hatinya sehingga Tuhan harus turun tangan untuk menunjukkan bahwa dia harus lebih taat kepada Tuhan. Salah satu tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa adalah memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan jubah itu akan terkena kusta. Tetapi ketika ia memasukkannya kembali, tangannya akan putih. Bisakah ini dijelaskan, Pak Yohanes? Ya, ini mujizat yang dilakukan oleh Tuhan ketika Musa dengan taat mengikuti instruksi. Ketika Alkitab menyebutkan kusta, nah istilah umum yang digunakan merujuk pada penyakit kulit, termasuk jenis yang menggerogoti daging ya, yang berbahaya. Nah, dalam hal ini teks tersebut mengatakan bahwa ketika Musa menarik tangannya kembali, tangan itu digambarkan dengan kata Ibrani yang berarti putih seperti salju. Mungkin tampak keriput seperti tangan yang direndam dalam air dalam waktu lama, pernah ya? Jadi mungkin itu bukan kusta sungguhan, namun apapun penampakan tangan itu ketika dikeluarkan dari jubahnya, tangan itu telah dipulihkan dengan sempurna untuk kedua kalinya. Ini merupakan tanda ajaib yang membuktikan bahwa Musa mendapat panggilan dari
Tuhan. Baiklah, dan saya rasa saya sekarang jauh lebih mengerti tentang Keluaran pasal yang keempat ini. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Dan sekarang bagaimana dengan ringkasannya? Saudara, kita temukan dalam bagian Alkitab ini adalah bahwa Allah memampukan mereka yang Ia panggil. Allah adalah pribadi yang memberi setiap orang kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang Ia panggil untuk melakukannya. Misalnya, para pendiri gereja seringkali tergoda untuk berpikir bahwa mereka tidak diperlengkapi untuk membangun gereja. Jadi mereka mungkin menyusun strategi mereka sendiri, mengandalkan kecerdasan mereka sendiri, atau bakat alami, atau usaha manusia untuk melakukan apa yang hanya dapat dihasilkan oleh Allah. Seorang petani mungkin mengolah tanah dan menabur benih, tetapi ia tak berdaya berbuat lebih. Ia tak mampu berjalan di sepanjang barisan tanaman, membuatnya bertunas. Tidak, saudara. Tak akan terjadi apapun kecuali Tuhan yang memampukan tanaman itu untuk tumbuh. Nah, kitab Keluaran menunjukkan kepada kita bagaimana Musa berusaha menolong bangsa Israel dengan mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri. Tapi akhirnya dia kena masalah. Namun 40 tahun kemudian setelah mengalami banyak masalah dan dia didewasakan, ditempa, bertumbuh secara pribadi. Nah, ketika Tuhan manggil Musa, ia tidak begitu yakin dengan kemampuan manusia sendiri. Dan inilah tepatnya yang Tuhan inginkan darinya. Agar Musa tahu bahwa kebaikan apapun yang dihasilkan dari menghadap Firaun bukanlah karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kekuatan Tuhan. Tuhan seringkali melakukan pekerjaan terbaiknya melalui kelemahan manusia. Jadi saudara-saudara, jika Anda telah dijamah Tuhan untuk melakukan apapun baginya, ketahuilah bahwa Anda bisa berhasil karena jika Tuhan tidak memanggil mereka yang diperlengkapi, Dia akan memperlengkapi mereka yang Dia panggil. Kita adalah tanda dan keajaiban yang akan dipakai oleh Tuhan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.